Shalom sahabat Kids for Jesus dimanapun kalian berada. Selamat memasuki tahun yang baru. Ini adalah minggu pertama tanggal 2 Januari 2022. Luar biasa, Tuhan Yesus memberkati semua teman-teman sepanjang tahun 2021 hingga kita semua. Oleh karena kasih-Nya dan oleh karena kemurahan Tuhan, kita ada di tahun yang baru. Di tahun yang baru tentunya lebih baik lagi dari tahun-tahun yang kemarin. Kalau tahun kemarin tidak siap-siap ibadah dengan tertib, hari ini harus jauh lebih tertib. Dari mulai persiapan sampai ibadah berlangsung. Teman-teman semua, marilah kalau kita sudah mempersiapkan hati dan pikiran, semuanya bangkit berdiri. Kita mengawalinya dengan pujian, menyembah Tuhan kita, katakan kepada Tuhan tentang kasih Bapa melalui pujian ini. Ketika kita sudah bernyanyi dengan sungguh-sungguh, berikan dirimu dengan sikap doa yang terbaik. Mari kita berdoa membuka ibadah pada Minggu 2 Januari 2022 ini. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, semua berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur, kami bersuka cita karena kasih-Mu kepada kami ya Bapa. Apapun keadaan kami tetap diajak, diundang oleh Tuhan untuk beribadah di minggu pertama di tahun 2022. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tuntunan-Mu, untuk bimbingan-Mu kepada kami. Semua sahabat Kids for Jesus dalam keadaan baik, itu semua karena anugerah Tuhan. Dengan keadaan yang baik dan keadaan yang sehat, kami ingin beribadah dengan sungguh-sungguh di pagi ini. Tuhan yang hadir di tengah kami,
membuat hati kami terus bersukacita sepanjang ibadah. Dan terlebih ketika kami mendengar firman Tuhan, kami mau menjadi pendengar yang baik, pelaku firman yang baik. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kebaktian anak pada minggu ini hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati kami semua dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tetap berdiri teman-teman. Kita teruskan puji-pujian kita bergirang dengan Tuhan karena kasih-Nya yang luar biasa. Kita katakan it's about love. Lose kasih jempol buat kalian semua ya. Sekarang tiba saatnya kita mau belajar firman Tuhan. Semuanya duduk yang tertib, dan terlebih lagi hati kita, Alkitab kita sudah siap-siap ya. Alkitab walaupun hatinya siap tapi gak bawa Alkitab percuma nih ya. Jadi kalau mau ibadah sudah harus membawa Alkitab dan persiapkan alat tulisnya. Kalau gitu Lose ingin mengajak kalian lagi menyanyikan satu pujian sebelum mendengarkan firman Tuhan. For God so loved. Kenapa sih kita dari tadi nyanyinya lagu tentang kasih Tuhan? Pokoknya tentang kasih, kasih, dan kasih. Kenapa ya? Wah ya, karena hari ini kita belajar tentang kasih dan belas kasihannya. Kita belajar tentang kasih Tuhan, hati Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Ya, Lose Fritz akan menyampaikan firman Tuhan. Kita siapkan hati dulu dengan bernyanyi For God so loved. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. For God so
Shalom teman-teman. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu, lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini kami ada kesempatan untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh berkonsentrasi dan firman Tuhan boleh kami mengerti dan kami juga boleh diberkati serta mampu melakukan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami akan menyambut firman Tuhan dengan ucapan syukur. Amin. Teman-teman, pelayanan Tuhan Yesus itu luar biasa. Tuhan Yesus pergi dari kota ke kota, desa ke desa. Dan pada waktu itu pelayanan Tuhan Yesus, dia akan menuju ke Yerusalem. Nah, dia menyusuri beberapa daerah Galilea, beberapa desa. Nah, satu kali pada waktu dalam perjalanan ini dia melewati satu desa yang di situ ada 10 orang kusta. Teman-teman tahu orang kusta? Kusta itu sakitnya itu menggerogoti tubuhnya, yang lama-kelamaan virus ini yang ada di tubuhnya ini memakan beberapa anggota bagian tubuh, seperti jari atau kaki. Dia tanpa terasa tiba-tiba jarinya sudah habis, ya. Kakinya, jari-jarinya juga sudah habis. Ada beberapa bagian tubuh yang juga nanti akhirnya juga kelihatan seperti luka, ya. Teman-teman, perhatikan di sini, orang kusta pada waktu itu adalah orang yang betul-betul dianggap kotor, najis, dan tidak mau didekati orang lain. Orang kusta pada waktu itu dianggap seperti orang yang kotor, penyebar virus, ya. Nah, pada waktu itu mereka melihat Tuhan Yesus melewati desa. Nah, orang kusta ini kan mereka akan ngumpul, ya. Orang kusta sama orang kusta, karena mereka tidak bergaul sama masyarakat yang lain. Orang-orang yang lain pun juga takut berteman sama mereka. Orang masyarakat lain juga takut ngobrol-ngobrol sama mereka. Takut juga mereka kena kustanya. Dan pada waktu itu mereka menganggap penyakit kusta ini seperti penyakit kutukan. Nah, teman-teman, mereka mendengar, wah, Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus lewat. Wah, 10 orang ini mereka berteman ini langsung datang. Tapi karena mereka tahu orang-orang pasti akan jauh dari mereka, mereka hanya berteriak dari jauh. Ya, mereka hanya berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami. Yesus, Guru, kasihanilah kami." Mereka berteriak dari jauh. Karena mereka juga mungkin menganggap Tuhan Yesus pasti tidak mau dekat dengan mereka. Pasti mereka juga menganggap Tuhan Yesus juga akan merasa kotor terhadap mereka. Semakin mereka berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Teman-teman, sakit kusta itu sampai dikucilkan. Tidak ada orang lain yang mengobrol, tidak ada orang yang berteman sama mereka. Mereka cuma berteman sama orang yang sakit kusta juga. Dan mereka punya rumah tersendiri, diasingkan. Teman-teman lihat ya di sini. Pada waktu mereka berteriak itu, Yesus seperti mendengar teriakan yang cukup keras. Dan Yesus menoleh. Setelah Yesus menoleh, Yesus mendekati mereka. 10 orang kusta ini, teman-teman tahu, mereka tidak menyangka, Tuhan Yesus mau datang. Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus menghampiri kita. Tuhan Yesus menghampiri kita. Wah, bilang gitu ya. Tuhan Yesus melihat mereka. Tuhan Yesus hanya bilang, "Hai kalian, pergilah. Perlihatkanlah dirimu kepada para imam-imam."
Pergilah. Hah? Tuhan Yesus cuma suruh begitu. Mereka mungkin mengharapkan sesuatu. Mereka mungkin mengharapkan Tuhan Yesus menjamah mereka. Mereka mengharapkan Tuhan Yesus juga mendoakan mereka supaya kustanya mereka boleh sembuh. Borok-borok yang ada di kulit mereka, daging-daging yang sudah luka, itu bisa sembuh, sudah bisa pulih. Tetapi Tuhan Yesus cuma berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada para imam. Teman-teman, tapi 10 orang ini taat. 10 orang ini taat. Mereka menunggu rombongan Tuhan Yesus pergi dulu. Karena di situ banyak orang. Dan orang-orang ini pasti tidak akan mampu dan mau mendekati mereka yang sakit kusta ini. Nah, setelah itu, teman-teman tahu, mereka pergi. Nah, di dalam perjalanan, kenapa? Mereka langsung melihat teman satu yang orang lain lagi, teman yang kusta satu. Dia lihat, friend, lukaku sembuh. Aku juga. Waduh, aku sembuh. Kulitku kok jadi bagus ya? Wah, mereka kaget semua. Mereka dalam perjalanan yang dikatakan Tuhan Yesus untuk menemui para imam, mereka tiba-tiba di dalam perjalanan sembuh. Teman-teman tahu, 10 orang ini. Mungkin yang 9 pada akhirnya, pergi tidak tahu bagaimana bergembira segala macamnya. Dia pergi dan mungkin lari ke rumah keluarganya, lari pergi ke rumah saudaranya, mungkin bergembira pergi ke pasar menceritakan bahwa dia sudah sembuh. Tetapi hanya 1 orang, teman-teman tahu, dia memuji Tuhan. Dia memuji Tuhan dan dia datang cari Tuhan Yesus lagi. Dia cari Tuhan Yesus. Pada waktu itu, dia berusaha untuk mencari Tuhan Yesus di mana. Gampang, karena apa? Banyak orang yang selalu mengikuti Tuhan Yesus. Sehingga dia mencari lagi Tuhan Yesus. Lihat gak Tuhan Yesus pergi kemana? Dia pergi ke sana. Dia kejar, dia cari lagi Tuhan Yesus. Sampai dia ketemu. Dan Tuhan Yesus bilang begini. Wah, kamu sudah sembuh. Tetapi bukannya kalian tadi ada 10 orang? Masa yang kembali cuma 1? Dibilang begitu. Bukannya kalian tadi ada yang sembuh bisa ada 10 orang? Kenapa yang kembali cuma 1? Waduh. Disitulah pada akhirnya Tuhan Yesus merasa bahwa orang ini luar biasa. Orang ini orang Samaria. Teman-teman tahu ya, pada waktu itu sebenarnya orang Samaria adalah orang yang sedikit dimusuhi. Sedikit dijauhkan oleh orang Ibrani dan orang-orang Yunani pada waktu itu. Tetapi lihat di sini, yang dianggap orang yang tidak dianggap, orang Samaria ini, malah mereka, khususnya 1 orang ini, dia malah datang mencari Yesus. Dia datang berterima kasih kepada Yesus. Mulai dari saat itu akhirnya Tuhan bilang, sini, ya, pergilah karena imanmu sudah menyelamatkan engkau. Luar biasa, teman-teman. Tuhan Yesus berkata kepada orang Samaria ini, dia bukan saja disembuhkan, tapi dia diselamatkan oleh Tuhan. Imannya kepada Tuhan, iman yang tahu menyembah Tuhan, iman yang tahu berterima kasih kepada Tuhan. Teman-teman, ini adalah satu pelajaran yang luar biasa bagi kita. Yesus adalah Allah yang penuh kasih. Yesus itu adalah Tuhan yang betul-betul mempunyai hati mengasihi. Hati yang mencintai. Nah,
Lalu saya tidak tahu di sini, apakah kalian mempunyai hati yang mengasihi? Tuhan Yesus itu ya melihat teriakan mereka dari jauh. Yesus, Guru, kasihanilah kami. Dia pasti hatinya terenyuh. Langsung dia merasa belas kasihannya muncul. Karena memang dia Allah yang penuh kasih. Yesus, kasihanilah kami. Yesus menghampiri mereka, teman-teman. Teman-teman, apakah mempunyai hati yang mengasihi? Kalau seandainya temannya ada kesulitan, kesusahan, mungkin kalian adalah orang yang hanya menertawai. Syukur. Ataukah kalian bersimpati datang? Sudah sabar. Sudah, bagaimana penyelesaiannya? Sudah, kamu jangan bersedih. Lalu saya tidak tahu, apakah kalian mempunyai hati yang mengasihi terhadap temanmu yang lagi membutuhkan? Teman yang lagi membutuhkan pertolongan. Teman yang lagi membutuhkan bisa diberikan kekuatan. Tuhan yang membutuhkan satu penghiburan. Bukan di masa bodohin. Bukan dicuekin. Teman-teman, biarlah teman-teman juga mempunyai hati yang mengasihi. Hati yang mencintai. Intinya, kalau kalian mencintai Tuhan, kalau kalian mengasihi Tuhan Yesus, itu sudah pasti. Efeknya, pasti kalian juga bisa mengasihi sesama. Pasti kalian juga akan mencintai sesama. Tuhan akan berikan kepekaan untuk bisa mengasihi. Yang kedua juga, penekanannya dari cerita ini ialah apa? Khususnya satu orang Samaria itu. Dia mau datang bersyukur, dia mau datang berterima kasih. Dia tidak seperti yang istilahnya kacang lupa kulitnya. Tapi dia datang berterima kasih kembali kepada siapa yang memberi kesembuhan itu. Dia datang. Dia ceritakan, Guru aku sembuh. Nah, dia datang berterima kasih. Dia tidak cuek, dia tidak masa bodoh atas kesembuhannya. Dia datang kembali kepada Yesus. Dia berterima kasih, Yesus terima kasih. Saya sudah sembuh. Apakah teman-teman saat ini adalah orang yang tahu bersyukur? Apakah teman-teman adalah orang yang tahu berterima kasih? Kalian sudah bisa menikmati semuanya, makan enak, tidur enak, pakai AC. Kalian juga bisa beribadah pakai laptop, pakai HP. Wah, ada jaringan internet. Dan berikutnya, kalian bisa makan minum dengan enak. Apakah kalian pernah bersyukur bahwa itu adalah pemberian Tuhan kepada teman-teman? Apakah kalian kembali bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih. Saya pun juga masih bisa bersekolah walaupun di masa-masa pandemi ini. Walaupun saya hanya bisa bersekolah, hanya bisa melihat HP ataupun laptop. Apakah kalian tetap berterima kasih sama Tuhan akan hal ini? Apakah kalian juga masih bisa berterima kasih sama Tuhan? Tuhan, saya masih boleh hidup sampai saat ini. Itu oleh karena Tuhan berbelas kasih. Saya masih boleh bernapas. Teman-teman, berjuta-juta orang meninggal gara-gara COVID. Bukan saja orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Adakah kalian masih bisa datang kepada Tuhan bersyukur? Adakah teman-teman juga bisa datang kepada Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Saya Tuhan boleh tolong berikan kekuatan kesembuhan sampai saat ini. Teman-teman, dari cerita ini, dua hal ini. Biarlah kalian mempunyai hati yang mengasihi. Mengasihi pertama Tuhan, itu akan berefek, berdampak kepada kehidupan kalian untuk mengasihi sesama. Yang kedua, ingat, jadilah orang yang tahu bersyukur. Jadilah orang yang tahu berterima kasih untuk apa yang Tuhan sudah boleh berikan di dalam kehidupan kalian. Tuhan masih memberkati juga keluarga.
Tuhan masih memberkati papa mama di dalam kehidupan keluarga, di dalam kehidupan pekerjaan. Bersyukurlah. Biarlah cerita ini menggambarkan firman Tuhan, ya firman Tuhan yang luar biasa. Allah yang mengasihi, Allah yang mencintai. Oleh karena itu, tetaplah kita berikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Baik teman-teman, saat ini Lause ingin memberikan kalian ayat hafalan. Ingat ya, ayat hafalannya dari Mazmur 136. Mazmur 136 ayat 1. Ya. Mazmur 136 ayat yang pertama. Bunyinya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pendek, gampang ya. Oke, sekarang jadikan ayat firman Tuhan ini hafalan untuk kalian. Mazmur 136 ayat 1. Baik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami tahu Tuhan Yesus yang kami sembah adalah Tuhan yang penuh kasih. Tuhan yang mengasihi kami. Tuhan yang mencintai kami. Walaupun terkadang kami seringkali cuek, kami seringkali masa bodoh kepada Tuhan. Kami seringkali melawan Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan penuh kasih, tetap mengasihi kami, anak yang seringkali nakal kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan waktu ini hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan terus memberkati kami dengan firman Tuhan. Jadikan kami juga anak yang tahu bersyukur, anak yang tahu berterima kasih apa yang Tuhan berikan bagi kami. Kehidupan yang nikmat yang masih Tuhan berikan, agar kami tetap bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati teman-teman. Shalom. Teman-teman, sahabat Kids for Jesus, kita sudah bernyanyi bagi Tuhan, kita sudah mendengarkan firman-Nya. Sekarang saatnya aktivitas. Nah, tahun 2022 harus lebih semangat ya beraktivitas, karena semua aktivitas yang kita kerjakan itu sebagai tanda bahwa kita adalah penurut pelaku firman. Nah, itu yang Lose ingin ajak kita semua dihimbau, dimotivasi untuk setia menghafal ayat dan mengerjakan aktivitasnya. Apa sih aktivitas sepanjang bulan Januari ini? Nah, sepanjang bulan Januari ini aktivitasnya adalah, apa? Celengan kelinci sudah diserahkan, sudah dipersembahkan, dan semua persembahannya luar biasa. Tuhan sungguh disenangkan, dan bahkan melihat anak-anak yang setia memberikan persembahan itu luar biasa. Pasti Tuhan senang ya. Nah, teman-teman sahabat Kids for Jesus, sekarang kita beraktivitas sepanjang 1 bulan ini mengerjakan membuat celengan persembahan dengan kreativitas sendiri. Kalau kita nggak punya waktu nih karena di sekolah banyak PR, nggak bisa kerjakan bikin celengan, kita bisa beli. Ya. Yuk, ajak papa mamamu untuk mempersiapkan celengan yang khusus untuk persembahan tiap minggunya. Ya. Wah, tahun yang lalu sudah sangat setia dan rajin. Tahun 2022 harus lebih setia dan rajin lagi di dalam memberikan persembahan. Dalam ibadah kita harus memberikan persembahan ya teman-teman. Belajar dari kita masih kecil sehingga sampai kita dewasa nanti kita terus mendisiplinkan diri dan terlatih membawa persembahan ke rumah Tuhan. Nah, itu sukacita kita, dan pasti Tuhan juga melihatnya. Pasti diberikannya anak-anak ini luar biasa kata Tuhan. Ya, Tuhan pasti berkata luar biasa anak-anak yang setia memberikan persembahan. Yuk, sekarang kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya dalam ibadah ini Tuhanlah yang menggerakkan hati kami untuk kami beribadah dengan sungguh-sungguh. Tahun 2022 kami juga mau terus belajar memberikan persembahan. Tuhan Yesus sudah mengajarkan kepada kami
untuk dapat memberi apa yang menjadi bagiannya Tuhan. Tuhan kiranya menolong papa mama dalam pekerjaan dan kami di dalam kami belajar di sekolah. Dan terlebih lagi masa pandemi kiranya bisa segera berakhir. Tuhan yang menolong semua teman-teman yang mengikuti ibadah anak pada hari ini. Biarlah kiranya semua yang kami sampaikan, yang kami kerjakan, baik kami bernyanyi, kami berdoa, kami belajar firman, semuanya kiranya kami diperkenankan oleh Tuhan dan ibadah kami berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengakhiri kebaktian anak ini dengan keyakinan bahwa kami sudah mengalami kasih dan belas kasihan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Shalom semua. Tuhan Yesus memberkati. Kids for Jesus. Lukas 2 ayat 11 sampai 12. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Lukas 2 ayat 11 dan 12. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Lukas 2 ayat 11 sampai 12. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kami kakak kelas 6P mengucapkan selamat hari Natal dan tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Saya dari kelas 6P mengucapkan selamat hari Natal dan tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Iskia berharap supaya Natal ini bisa berjalan lancar dan supaya COVID juga bisa berkurang dan supaya kakak kelas 6 juga bisa berlanjut semester depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Merry Christmas to all lovers and friends. May the true meaning of birth of Jesus fill your heart and home with many blessings.